pendidikan spesialisnya ya. Tetapi, kemarin informasinya bahwa, ROP ini dimasukkan dalam salah satu materi kuliah mungkin yang akan diberikan kepada seluruh residen nanti. Jadi, diberikan suatu persamaan materi nanti ya. Tapi untuk lebih ininya saya di awal lah memberikan informasi kepada kalian dulu ya. Sebenarnya ini sih untuk ROP sendiri kalian bisa sebenarnya sudah baca di HAO dan yang sekarang saya sampaikan ini adalah semua dasarnya dari HAO yang terbaru ya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan buat kalian ya. Oke, seperti sudah ya nanti kita bicara 6 poin ini ya. 6 poin ini, tetapi yang paling penting adalah nanti bagaimana kalian memahami poin nomor 2, kemudian jangan lupa poin nomor 3 itu karena hafalan jadinya dia ya, jadi kalian harus ingat, kemudian respector itu otomatis jadinya ya. Nah, yang lain ini adalah tambahan saja kapan kita melakukan suatu screening, kemudian bagaimana kita mendiagnosis ya. Oke, nah, untuk awalnya, jadi retinopathy of prematurity atau retinopathy prematuritas atau singkatannya itu ROP itu seperti sudah diketahui bahwa merupakan suatu kelainan daripada perkembangan pembuluh darah retina yang terjadi hanya pada bayi prematur, ya. Jadi intinya di sini adalah ada 2 poin yang sebenarnya harus kalian pahami. Yang pertama adalah kuncinya yaitu prematur baby, ya, bayi prematur. Yang kedua adalah gangguan perkembangan pembuluh darah retina, ya. Nah, 2 kunci itu sebenarnya yang cukup kalian pakai suatu keyword, jadi, kata kunci sehingga kalian tidak akan, terlalu banyak, memorinya, ya. Jadi memori yang kalian ingat itu tidak terlalu banyak. Pada intinya kalau orang sudah berbicara ROP itu adalah suatu gangguan perkembangan retina pada bayi prematur, ya. Nah itu intinya. Kemudian prematur itu nanti akan dijabarkan apa yang dimaksud dengan prematur pada kasus ROP ini. Seperti diketahui awalnya memang ini disebut sebagai, apa namanya, digambarkan pada awalnya itu di tahun 1950. Nah ini hanya sekedar ilustrasi saja. Dan yang paling penting kalian ketahui bahwa ROP ini, sampai saat ini merupakan salah satu penyebab kebutaan pada bayi dan anak ya. Di negara berkembang dia nilainya, lebih besar. Artinya dia masuk dalam, kategori 3 besar penyebab kebutaan pada anak. Nah, ini yang mungkin harus kalian, pahami sedikit sebelum nanti kita beranjak, kepada bagaimana menentukan atau menegakkan suatu diagnosis daripada ROP, ya. Ini sebagian besar adalah merupakan, eee dasar di mana nanti, yang menjadi acuan atau yang menjadi, dasar daripada penentuan apakah itu nanti follow up atau tindakan adalah dari proses patofisiologi. Jadi kalian harus memahami betul dulu proses patofisiologinya ya. Nah, proses perkembangan retina itu pada bayi itu mulainya pada minggu ke-16. Ya, artinya bahwa ini ibu ini sudah hamil dia, bayinya sudah ada, tetapi proses perkembangan retina itu mulai dari 16 minggu, ya, dalam kandungan. Nah, dalam proses perkembangan ini, jadi secara prinsip terjadi, proses pertumbuhan pembuluh darah yang bersifat sentrifugal, artinya bersifat dari sentral, dia dari tengah, dari, optic nerve itu mengarah ke arah luar ya, pusatnya di optic nerve atau di diskus opticus, ya. Oke, suara saya masih jelas ya? Jelas, dokter. Oke. Jelas, dokter. Intinya dia adalah, bersifat sentrifugal. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bahwa ini proses pertumbuhannya itu adalah terjadi dari optic nerve, ya.
Nah, proses pertumbuhan dari optik nerve ini itu akan komplit pada minggu ke-16, maaf, minggu ke-36, jadi 36 minggu itu dia sudah mencapai, bagian nasal ora serrata. Jadi kalau kita menyebut bagian nasal, ya itu bagian yang dekat dengan hidung ya, jadi, nasal ora serrata, kemudian pada usia 40 minggu itu dia akan, mencapai, komplit pada daerah temporal ora serrata. Jadi dia sudah memenuhi seluruh, lingkaran daripada, retina, jadi perkembangan retina. Jadi seluruhnya sudah terpenuhi pada saat usia 40 minggu. Ya, kalaupun ini kita korelasikan terhadap proses, perkembangan bayi, ini 40 minggu ini sama dengan bayi yang sudah harusnya lahir. Jadi bayi itu lahir, perkembangan pembuluh darah retinanya itu sudah komplit, ya. Nah, proses perkembangan ROP sendiri, artinya secara teori patofisiologinya itu ada 2 fase yang akan, terjadi dari proses, ROP ini. Ya, dia dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 itu kita, kenal sebagai istilah fase obliterasi namanya, obliterasi. Jadi, ada gambaran, ada waktu ketika proses fase pembuluh darah itu dia, tidak muncul, lalu dia menghilang, artinya dia tidak tumbuh, di situ berhenti, ya. Nah, ini biasanya terjadi itu di antara 20 sampai 30 minggu usia kehamilan, ya kalau kita disebut, di sini gestasional age. Jadi kalau misalnya kita pergunakan bahasa Indonesia biasanya yang sering kita terjemahkan di sini, ya kita pakai namanya usia gestasi. Ya, usia gestasi itu apa? Nah, nanti saya sampaikan di belakang. Jadi biasanya terjadi 22 sampai, 30 minggu itu proses perkembangannya, ya. Mulai di sana yang terjadi adalah, eee, pertumbuhan daripada pembuluh darah yang seharusnya mulai berkembang. Nah, kondisi pada 22, 23 minggu ini, itu, terjadi kondisi yang disebut dengan retinal hiperoksik, artinya kondisi hiperoksik itu menyatakan atau, terjadi suatu kondisi di mana oksigennya itu tinggi di dalam, retina. Proses, oksigen yang tinggi ini, jadi begitu oksigenasi yang sangat tinggi ini mengganggu nanti proses perkembangan pembuluh darah. Kenapa dia terganggu? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan dia terganggu. Jadi oksigen yang tinggi ini, level oksigen biasanya, level oksigen ini diukur biasanya dengan, ukuran, satuan satuan oksigen level di darah. Yang benar itu memang harus diukur satuannya dalam lagah. Ya, ada yang nanti kalau biasanya kita lihat itu ada istilah saturasi, ada istilah nanti tekanan. Jadi paskalnya itu yang dipakai ya. Karena tekanan yang sudah di atas 100, milimeter, high raksa itu dia sudah menunjukkan suatu proses gangguan, aliran, sehingga terjadi suatu, pelambatan proses karena oksigenasinya terlalu tinggi ya. Di satu sisi itu terjadi penurunan, growth factor-nya, terutama di sini adalah immunoglobulin, growth factor, ya. Karena immunoglobulin factor 1 ini berkorelasi nanti dengan VEGF. Tetapi yang penting kalian ketahui, jadi pada fase 1 itu apa sih yang terjadi, nah itu yang penting, ya. Bahwa pada fase 1 itu terjadi kondisi hiperoksia yang disertai dengan penurunan vascular endothelial growth factor. Jadi salah satu growth factor yang berperan dalam pertumbuhan pembuluh darah itu, kadarnya itu menurun karena terjadi hambatan, ya ya. Kemudian setelah kondisi, fase 1 itu akan berkembang nanti ke proses fase 2, di mana fase 2 ini, terjadi setelah, usia 31 sampai 44 minggu sebenarnya jika bayi itu lahir prematur ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kondisi retina yang avaskular, jadi retina avaskular itu artinya bagian retina yang tidak ditumbuhi oleh pembuluh darah. Nanti ada bagian retina yang tidak ditumbuhi oleh pembuluh darah, itu yang disebut bagian yang tumbuhi pembuluh darah, artinya pembuluh darah yang tumbuh, itu adalah bagian yang vaskular, ya. Berarti nanti evaluasinya akan ada daerah vaskular dan
daerah avaskular. Itu ada 2 yang akan bisa kita nilai ya. Nah, kondisi yang avaskular ini, seiring dengan proses perkembangan itu dia memang relatif menjadi hipoksia, sehingga kondisi hipoksia ini merangsang karena peningkatan kebutuhan, retina akan, faktor pertumbuhan, di sinilah nanti akan terjadi, peningkatan atau, pelepasan yang lebih tinggi dari faktor endothelial growth factor-nya. Ya, jadi VEGF-nya itu menjadi lebih tinggi karena kondisi rangsangan hipoksia ini. Jadi suatu daerah iskemik itu nanti dia akan menyebabkan suatu rangsangan terhadap proses, pelepasan VEGF, sehingga VEGF-nya itu akan tinggi. Jadi fase 2 itu VEGF-nya tinggi. Nah, ini yang sebenarnya yang berperan dalam proses, progresivitas ROP nanti ya. Nah, kenapa? Karena VEGF ini kalau begitu dia tinggi, vaskularisasi yang harusnya terjadi atau berkembang secara normal nanti malah dia menjadi kondisi yang abnormal, ya. Makanya menimbulkan suatu gambaran yang disebut nanti neovaskularisasi. Jadi itu perkembangannya sudah tidak bisa terkontrol karena efek dari VEGF yang tinggi, ya. Jadi itu dua dua fase yang memang harus dipahami. Nah, ini gambaran skema yang bisa saya tampilkan, ya. Nah, jadi kalau secara normal, nah itu disebutkan Pascal O2 itu 50 milimeter Hg, raksa, ya. Itu teori yang menyatakan bahwa dengan tekanan sekian, itu perkembangan pembuluh darah di dalam kandungan itu menjadi normal, artinya dia mengikuti normal. Nah, ketika lahir, ya, gambar B fase B itu fase A yang tadi yang kita berbicara normal. Nah, sekarang kita berbicara di fase B dan C. Ya, ya mudah-mudahan kalian akan lebih jelas di sini lihat. Nah, begitu di fase B ini kan dianggap bayi itu dia lahir sebelum usia 40 minggu lah, ya. Tapi nanti kita lihat kriterianya kembali ya. Jadi yang kalian pegang tadi adalah fase 1 itu 22 sampai 30 minggu. Ingat itu, ya. Jadi ada fase 22 sampai 30 minggu itu hiperoksik, VEGF rendah. Kemudian yang kedua itu adalah fase di mana 30 sampai 44 minggu itu, ya. Nah, cuman kenapa dipakai patokan 44 minggu nanti kita lihat, ya, perkembangannya nanti di belakang. Tapi kalian kuncinya adalah bahwa ada terdapat 2 fase di mana kedua fase ini membutuhkan faktor pertumbuhan pembuluh darah yaitu VEGF. Ya, intinya sih VEGF aja dulu yang kalian kuasai. Artinya kalian pahami VEGF karena, di luar itu masih banyak sebenarnya faktor-faktor pertumbuhan yang mempengaruhi. Tapi pada intinya di sini kita berbicara antara VEGF dan insulin growth factor 1 ya. Oke. Nah, pada gambar B itu diilustrasikan terjadi peningkatan, tekanan oksigen itu melebihi 100 milimeter Hg raksa, ya. Ketika tekanan itu meningkat, nah terjadi proses penekanan, ya, ketika tekanan O2-nya tinggi, jadi terjadi proses penekanan dari IGF-1 dan VEGF, ya. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses perkembangan pembuluh darah. Di mana itu yang kita gambarkan sebagai fase 1 tadi, ya. Fase 1 tadi, di mana, pertumbuhan pembuluh darah itu berhenti sama sekali karena proses, VEGF-nya yang tidak terpenuhi, levelnya, kemudian, juga kondisi hiperoksia, ya. Nah, begitu proses setelah bayi lahir ini kan relatif di dalam kandungan ibu karena seluruhnya adalah proses yang, diatur oleh ibu. Tiba-tiba dia lahir, nah proses beginilah yang terjadi, ya. Nah, pada bayi prematur sebagian besar itu membutuhkan supporting oksigen. Nah, itu intinya, ya. Dia membutuhkan supporting oksigen, satu untuk proses bernapas pasti, karena dia, secara proses dia imatur, jadi dia belum bisa bernapas dengan baik, ya. Nah, kebutuhan oksigennya, menjadi relatif lebih tinggi karena apa? Kondisi parunya belum bisa berkembang dengan baik.
Ya, makanya pada bayi prematur itu nanti diberikanlah suplementasi oksigen namanya. Nah, oksigen inilah yang nanti akan berpengaruh pada gambar atau fase yang nomor C itu, ya. Jadi, begitu diberikan dia kondisi, apa namanya, pertama suplementasi oksigen, ya, sekian lama terjadi proses penghambatan vessel pembuluh darah. Artinya gini, begitu bayi itu lahir dia diberikan suplementasi, ilustrasinya kalau dia di luar, ya. Nah, ketika dia didapatkan apakah dia melalui headbox, nasal kanul, atau, melalui, apa namanya, ventilasi. Nah, itu semua diberikan dia oksigen. Nah, proses inilah yang menyebabkan fase satunya, ya. Di fase 1 berhenti dia karena kondisi oksigen. Begitu dia akan berkembang ke fase 2, ketika kadar oksigennya kembali ke kadar normal, ya, kembali ke kadar normal, nah inilah yang akan nanti menyebabkan proses, kondisi yang relatif hipoksia, ya. Hipoksia ini menyebabkan peningkatan VEGF, ya. Di samping peningkatan VEGF seperti tadi, peningkatan kebutuhan akan metabolisme daripada retina. Maka berkembanglah dia menjadi fase 2 ROP, ya, jadi progresif dia. Nah, ini yang kalian secara klinis nanti lihat sebagai perkembangan dari stadium 1 ke stadium 2 terus meningkat stadiumnya, ya. Itu adalah yang secara normal. Artinya, stadium ROP kalau dia berkembang dari 1, 2, 3, dan 4 itu adalah stadium ROP yang, mengikuti pola namanya, sesuai dengan, klasifikasi yang akan kita bicarakan nanti, ya. Nah, disinilah pentingnya nanti kita melakukan evaluasi sehingga, proses, eee, apa namanya, proses, fase 2 yang neovaskularisasi ini, ya, itu bisa hambat atau dicegah ya, kalau misalnya tidak, bagaimana, nanti kita bicarakan di belakangnya, ya, oke. Nah, untuk klasifikasi sendiri, klasifikasinya ROP itu mempergunakan ICROP yang revisi ya, the International Classification of Retinopathy of Prematurity, ya. Di mana ya ICROP revisi ini itu membagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah lokasi, location, nanti dibagi menjadi zona, kemudian state dan extent. State itu stadium ya, extent itu perluasannya nanti. Oke, mmm, gambarnya jelas ya, bisa dilihat ilustrasinya, kalian lihat gambaran, retina. Nanti, eee, dalam menggambar, ilustrasi dalam membayang persis kalian lihat nanti lingkaran yang berwarna merah. Nih, warna merah adalah, kemudian yang kuning itu zona 2, tiga. Nah, di sono 1 kalian lihat di situ ada 2 titik, 1 lingkaran yang hitam, 1 lingkaran saja, ya. Itu menunjukkan gambaran dari optic nerve atau nervus opticus dan satunya adalah gambaran makula, ya. Artinya apa? Artinya sono 1 itu adalah sono yang paling paling prinsip, ya. Karena di sono 1 itu ada makula yang berfungsi untuk proses tajam penglihatan nantinya. Oke ya, paham sampai sana ya. Nah, untuk pembagiannya itu kalian lihat itu dibagi menjadi, nanti diilustrasikan sama, jadi clock hours-nya ya. Jadi jam 12, 3, 6, dan 9 itu dia menjadi dibagi kalau kalian hubungkan garis itu menjadi 4 kuadran nanti pembagiannya, ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau nanti ngomong 1 kuadran, 2 kuadran, 3 kuadran, dan selebihnya kalian sudah memahami bahwa, oh ini yang dimaksud dengan kuadran nantinya. Apapun itu proses pembagiannya, tetapi ilustrasi sederhana adalah dengan menggunakan clock hour seperti ini, kalian akan memudahkan bahwa ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, lihat mata kanan. Saya rasa sudah, cukup jelas di situ. Nah, ini sepihannya ya, sepihannya jadinya zona 1 itu yang mana, ya.
Zona 1 itu, ya lingkaran yang di tengah itu yang melibatkan adalah optik, disk. Dia diukur 2 kalinya dari jaraknya ke makula, jadi lingkarannya itu. Biasanya zona 1 ini kita sebut dengan, posterior pole, ya, posterior pole, zona posterior. Zona posterior itu akan mudah sekali kalian, lihat ketika pertama kali melakukan pemeriksaan indirect, entah pada orang dewasa atau bayi. Begitu kalian lihat ada optik nerve, nah ada makula, sudah itu adalah posterior pole atau zona 1, ya, zona 1. Jadi, akan lebih memudahkan kalian membayangkan bahwa zona 1 itu adalah ternyata pada posterior pole yang terdiri dari adanya gambaran makula dan optik nerve di sana. Kalian sudah pasti bisa menangkap zona 1 ya. Kemudian zona 2 itu adalah daerah, dari, eee, disk ke ora serrata itu biasanya, eee, apa namanya, jaraknya itu dari makula ke lingkaran berikutnya ya. Jadi sisanya itu yang mencapai ora serrata. Jadi sisa ora serrata lingkaran ya, terutama yang di nasal ora serrata ya, mencapai di nasal ora serrata jaraknya itu, apa namanya, radiusnya itu ya, jarak, diameternya dari senter ke arah, apa, nasal ora serrata. Jadi dari senter ke ora serrata, kemudian membentuk satu lingkaran, ya. Artinya jarak dari titik, dari optik nerve itu ke, nasal ora serrata itu sama dengan ke daerah yang, temporal ya. Jadi, sehingga menimbulkan satu sisa bulan sabit setengah yang disebut dengan zona 3 ya. Nah itulah zona 3 itu yang disebut nanti dengan zona zona, zona temporal biasanya yang memenuhi, apa yang akan, kita lihat di daerah temporal, itu yang mencapai ora serrata temporal nanti ya. Jadi zona zona 2 itu sudah melibatkan yang disebut dengan nasal ora serrata, ya, sudah melibatkan nasal ora serrata, ya. Coba dipahami dulu nanti itu mungkin yang sudah ujian kayak, seperti Didi sama Sarah nanti sama Nindya mungkin bisa memberikan, apa namanya, masukan nanti. Jadi kalau nanti disebutkan bahwa dia mencapai ora serrata, nasal ora serrata, bayangan kalian sudah dia tumbuh sampai zona 2, paham ya? Nanti dilihat di soalnya, kalau dia kalian sudah pasti itu, oh berarti kalau diperiksa dia terlihat gambarannya, sampai nasal ora serrata, oh ini zona 2, sudah kalian catat satu zona 2, ya. Nah, itu dulu. Jadi paham dulu ini, intinya kalian pahami dulu zonanya, ya. Ketika sudah memahami zona ini nanti, akan lebih mudah memahami, yang lainnya. Sehingga untuk menentukan, diagnosis EROP-nya, apa, kemudian apa yang harus dilakukan tindakannya itu, eee, tidak terlalu susah ya. Sebenarnya nggak susah sih sebenarnya EROP ini, gampang sebenarnya. Jadi kalian hanya sudah apa, buatkan clue-nya. Jadi saya permudah, jadi kalian akan lebih mudah memahami clue-clue-nya. Jadi itu sebagai tanda sama seperti yang di depannya kalau kita bicara prematuritas atau ROP itu berarti prematur dan kelainan pembuluh darah. Nah, sama dengan ini ya. Yang pertama pada klasifikasi pastikan adalah zonanya, ya. Paham ya, zonanya ingat kunci daripada zona 1 adalah optic nerve dan makula. Kunci pada zona 2 adalah nasal ora serrata, ya. Sisanya, nah itu, sisanya itu adalah, gambaran daripada bulan sabit yang akan sisa daripada, lingkaran zona 2 yang mencapai temporal ora serrata. Ya ini hanya hafalan saja, kalian memang harus, hafal jadinya yang ini klasifikasinya ya, stadiumnya ya. Kalau tadi zona, sekarang stadium atau stage dari 0 sampai 5 nanti. Stage 0 itu ya tidak ada kelainan, imatur,
retina, vaskularisasi, kemudian stage 1 itu adalah adanya gambaran demarkasi line. Ingat ya, gambaran demarkasi line, kemudian yang stage 2 itu adalah adanya gambaran ridge, jembatan, seperti itu. Ya, jadi itu ada kalau secara 3 dimensi itu sudah ada tinggi dan lebar. Artinya kalau ketika kalian melihat di sana, oh iya ini tinggi nih, ada tingginya, lebarnya seberapa memang terlihat, ya. Dan memang kadang ada, gambaran, eee, apa namanya, pembuluh darah, di daerah, fibrovaskular, yang terbentuk ya. Jadi ridge itu kan dia merupakan satu jaringan fibrus sebenarnya ya. Nah, ketika ada ridge, kalian itu di situ ada lihat ridge murni, oke nggak apa-apa, tapi kalau ada gambaran pembuluh darah pun vaskularisasi fibrovaskularnya, udah itu juga tetap dia disebut dengan, stage 2 ridge ya. Nah, kalau yang 3, nah itu yang kita sebut dengan extraretinal fibrovascular proliferasi. Jadi ini sudah jelas-jelas adanya gambaran proliferasi dari fibrovaskular. Kalian lebih kalau, pernah melihat, nanti nanti coba saya tampilkan ada, apa namanya, nanti nanti mungkin belakangan saya tunjukkan beberapa video, saya belum mendapat konflik videonya, ada beberapa pasien saya yang memang, ada yang, stage 3 kemudian dengan, proliferasi fibrovaskular, jadi jelas gambarannya, ya. Itu memang terbentuk dia fibrovaskular, jadi nyata gambaran dari, jaringan fibrosnya ya. Nah, untuk stage 3 atau stadium 3 ini dibagi menjadi mild, fibrous, moderate, dan severe. Ini hafalan saja. Cuman saya belum mendapatkan ini yang mana yang kita sebut dengan mild, moderate, dan severe. Kemungkinan sih kalau, dilihat dengan pembagian seperti ini, itu kemungkinan yang, apa namanya, tebalnya nanti, atau, tingginya ke arah, vitreous proliferasi dari fibrovaskularnya ya. Tapi biasanya paling sering sih kita menyebutkan stadium 3 gitu ya. Paham sampai sana ya? Stadium 1 demarkasi lain, kemudian ridge, extraretinal fibrovascular. Kalau sudah ke stadium 4, nah itu sudah subtotal retinal detachment, artinya retinanya sudah lepas itu, sudah lepas sebagian ya. Apakah dia melibatkan fovea atau, tidak, itu intinya, ya. Kalau melibatkan fovea ya sudah stage 4B dia, kalau tidak ya stage 4A. Ya, yang kalau stadium 5 itu sudah total retinal detachment, jadi sudah total retinanya lepas, ya. Ya gambarannya sih katanya bisa membentuk open atau close tunnel, jadi kayak tunnel bolong gitu kalau kalau dia kebuka masih kelihatan di atasnya, biasanya kalian masih masih melihat dia gambarannya, tapi kalau ketutup jadi betul-betul retinanya tidak terbentuk jadinya dia, ya. Susah sekali kita menilai itu jaringan, ya, kecil dia, dekat biasanya dia terlihat di belakang lensa biasanya dia, jelas sekali di belakang lensa. Dan itu pun kalau misalnya, kalau kita sudah terbiasa melihat itu tanpa tanpa dilebar pun tanpa dilebarkan pun terlihat dengan jelas biasanya pembuluh darahnya ya. Nah, untuk eye crop revisi ini itu dimasukkan kriteria yang baru yang disebut dengan agresif posterior ROP atau APROP namanya, ya. Jadi kalau yang sudah di PO atau yang sudah lewat PO, kalau sudah sempat baca itu ROP-nya, jadi itu dimasukkan sekarang yang namanya APROP, ya, agresif posterior ROP. Namanya juga agresif posterior berarti ini kira-kira gambarannya di mana? Pasti di posterior ya. Jadi gambarannya pasti di posterior, posterior pull atau di zona 1 ya. Kalau sudah menyebut agresif posterior ROP atau APROP, ya nggak usah bingung bahwa gambarannya sudah pasti di daerah, zona 1 ini. Ini adalah, memberikan gambaran suatu, tortuosity biasanya pembuluh darah yang sangat, sangat banyak ya. Nah, kapan dia disebut dengan APROP ya? Nah, di sini dijelaskan sono 1 atau posterior sono 2. Artinya begini, sono 1 sudah paham tadi kan? Sudah kalian pahami sono 1 itu ada makula sama orbicula, yang disebut dengan posterior sono 2 ya. Posterior sono 2 itu tadi kan ada lingkaran
di mana sono 2 itu lingkarannya, diameternya itu, eee, mulai dari ora serata bagian asal. Nah, itu dia tidak mencapai di sana setengahnya dia. Jadi setengah, jadi melewati garis sedikit saja melewati garis zona satu, ya, jadi zona satu tambak melewati sedikit yang sudah biasanya dengan baik adalah sono 2 posterior. Artinya sono 2 yang mendekati sono satu itu namanya sono 2 posterior ya, ya, eee, paham dulu itu antara posterior, anterior biar nggak bingung nanti. Intinya yang kalian lihat adalah yang posterior, yang anterior nggak kalian lihat. Anterior tuh arahnya ke ora serata ya. Daripada gambar yang begitu ya, ya, ada gambaran, tortuosity-nya, itu kuadrat, ya. Kalau untuk uhnya itu mulai dari jam berikutnya itu, ya, kalau kalian putar curiosity, curiosity dan ataupun pendarahannya itu meliputi 4 kuadran, ya. Nah, PROP ini nanti nggak ngikutin stadium seperti itu, tidak mengikuti stadium yang seperti yang di atasnya. Dia tidak mengikuti dari stadium satu 2 3 misalnya terjadi progresivitas dari nol misalnya naik satu satu 2 3 begitu. Kalau APROP nggak ngikutin dia, ya. APROP tidak mengikuti pola yang seperti tadi, tidak mengikuti pola dia stadiumnya satu 2 3 enggak, dia langsung. Jadi bisa begitu ketemu APROP, dia bisa besoknya atau beberapa harinya langsung ke stage 5 atau stage 4 atau 5. Artinya apa? Nggak perlu dia, "Oh, HP Eropa besok kita follow up seminggu, naik stadium 1," enggak. Ya, karena dia sangat makanya disebut dengan agresif posterior. Ya, dia tidak mengikuti pola progresivitas, stadium ROP, ya. Nah, ada juga nanti klasifikasi yang menyebutkan namanya plastisis, ya, plastisis, kemudian dengan pre-plas. Ya, nanti dilihat, apa itu plastisis? Nah, sama tadi, dilatasi dari pembuluh darah, arteri, dan vena yang terlihat di posterior pul atau di zona satu paling tidak meliputi 2 kuadran retina. Paham ya? Jadi, ada 2 kuadran dari retina yang memperlihatkan dilatasi dari pembuluh darah, vena dan arteri. Nah, seperti itu 2 kuadran. Tinggal kalian kalau misalnya sederhananya jam 12 sampai jam 6, potong di jam 3 ya, dari jam 12 ke jam 3 terdapat curiosity, dari jam 3 ke jam 6 tortuosity juga, itu sudah kalian bisa sebutkan itu plastisis, ya. Kemudian, ya memang sih standarnya ya memang harus difoto ya, artinya kita harus menggunakan suatu dokumentasi untuk lebih memperlihatkan gambaran daripada plastisis ini, ya. Simbolnya ya nanti plus simbol, jadi plus, ya, plus, ya tanda plus dengan ROP stadium berapa yang kalian temukan. Contohnya itu adalah stadium 3 plus, disease, stadium 3 dengan plus disease, jadi state 3 plus ROP. Artinya, kalian menemukan pasien dengan stadium 3 disertai dengan plus disease pada ROP. Paham ya?
Artinya gimana kalau yang seperti ini? Artinya kalian menemukan gambaran ekstraretinal fibrovaskular yang disertai yang disertai adanya dilatasi vena arteri di 2 kuadran. Paham ya? Nah, nanti kalau ada seperti ini, kalian sudah lihat aja kuadran, kalau dia pakai kuadran kalian udah ada berpikir dengan plastisis ya. Nah, kalau yang preplas yang gimana? Ya yang tidak melebatkan 2 kuadran, ya artinya cuma satu aja, ya udah preplas. Kalau syaratnya itu 2 ya kurang dari 2 berapa? Ya 1, 0 nggak mungkin, ya kan? Pasti 1 lah, ya. Jadi cuman di jam 12 sampai jam 3 begitu, ya sudah berarti kita masukkan dia nanti preplas ya. Oke, paham sampai sana ya? Kalau mau tanya, nanti siapkan pertanyaannya dulu, nanti kita diskusikan. Oke, ini gambarannya, ini saya bilang, mmm, oke, eee, pointer, saya pakai pointer ya. Nah ini, ya, terlihat ya? Kalian lihat ini? Saya tunjukin. Lihat, dokter. Terlihat, Lihat, dokter. Dok. Lihat. Kalau yang disebut dengan demarkasi lain, kalian lihat ini nggak ada tingginya, cuma garis gini aja. Nah, seolah-olah garis putih ini yang disebut dengan daerah, eee, vaskularisasi dan ini adalah daerah avaskular, ya. Nah, ini daerah vaskular, ini batasnya. Jadi bagian posterior terjadi vaskular, bagian anterior itu avaskular. Ini yang disebut dengan bagian anterior, ini batasnya. Nah, ini kan seolah-olah kayak garis putih begitu aja ya, tidak tidak, tipis dia, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang stadium 2. Nih, ya, stadium 2 kalian lihat, kenapa dia disebut sudah ada tinggi dan lebar. Nah, sini sudah ada nih. Kalian bisa melihat nih jaraknya ini. Kalau ini kan nggak kelihatan jaraknya, begitu garis saja satu. Nah, kalau yang stadium 2 sudah kalian lihat ini, ya ya. Nah, ini gambarannya stadium 2. Saya ambil salah satu, ini kayaknya memang dari AO juga. Nah, ini, ya. Ini bagian posterior dengan vaskular, vaskular bagian anteriornya. Jelas ya? Oke. Nah, ini bagaimana yang nomor 3 nih? Oke, yang nomor 3, eee, yang nomor 3 kita lihat. Nah ini, kalau dia ekstraretinal, fibrovaskular, ini loh kalian lihat, ini adalah batas, ini sudah meninggi nih sebenarnya ya, ini batas yang avaskular, ini adalah yang, vaskular, ini bagian bawah ini nih. Ini bagian bawahnya, ini adalah bagian yang atas nih bagian atasnya ya, ini bagian atasnya. Oke. Nah ini yang dilihat, yang disebut tadi ada nggak vascular tab-nya ya, di sini nih Dik. Nih kalian lihat nih, vascular tab. Ya, yang disebutkan tadi ya. Oke ya, jelas ya kenapa dia nanti ekstra, retinal fibrovaskular, jadi udah, jaringan fibrosnya sudah terbentuk ini, sudah nyata-nyata, kan bisa dibedakan kan, dengan yang sebelumnya ya, bisa dibedakan, dengan yang 2 bisa kan, lebih jelas ya. Nah kalau yang 4, nah 4A atau 4B, nah ini gambaran 4 saja, kalau 4, B di sini saya lihat nih gambarnya sudah bulat nih, ini, yang ini kalau nggak salah ini gambarnya yang sudah melibatkan fovea, jadi, bukan, ekstrafoveal, jadi melibatkan fovea ya, inful fovea ya. Nah ini di sini foveal, ini udah nih batasnya nih, udah terlipat nih, nih 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 dari sini nih, ini udah nggak kebentuk ini, ya. Di sini ada bleeding, ya, itu 4. Kalau dia sudah, menyatakan nanti seperti ini gambarannya, lipatan, retina atau gambaran ablasio dari retina, kalian sudah berpikir bahwa ini sudah lepas retinanya ya.
Ya sudah stadium 5 nggak muncul ya, stadium 5 ya. Stadium 5 ya udah lepas dia, udah nggak bisa dinilai dia ya. Nah ini yang saya bilang plastisisnya itu, nanti kuadrannya dibagi menjadi 4 ya, bagian 4, nanti dilihat ini tortuosity-nya ya, tortuosity pembuluh darahnya. Oke ya, kemudian nah AP, ROP saya bilang di posterior, jadi kayak begini semua gambarannya ya, berliku-liku begini semua. Ini berliku-liku juga sebenarnya, cuman state-nya ini state berapa? Ayo, siapa yang bisa lihat? Kalian ini state berapa nih? Ya, kalau yang Izin ini 2, izin 2. oke, kalau kita lihat dia sebenarnya ini sudah, masuk sih sebenarnya ke stadium kalau gambarnya ini ya stadium 2 ya. Bisa jadi sih ini gambarannya kalau nggak jelas ini impending stadium 3 ini, ya. Kalau ini diperjelas sebenarnya ini stadium 3 masuknya dia ya. Cuman dia fibrovaskularnya tidak terlalu bagus fotografnya ya. Karena apa? Karena kita lihat sudah ada perkembangan pembuluh darahnya di sini. Nah, berarti ini stage 3 plus disease gitu ya. Oke, zona berapa nih? Atau kita lihat ini zona berapa? 2, dokter. Zona 2 ya, ini zona 2 posterior. Oke. Jadi zona 2 posterior bisa kita lihat ya. Oke. Baik. Nah, ini yang nanti mungkin ada disebutkan, kembali adalah adanya threshold disease. Jadi kalau kalian baca, itu ada threshold disease ya. Itu sebenarnya yang mencetuskan adanya threshold disease itu dari cryo ROP, jadi cryotherapy for retinopathy of prematurity, ya. Tetapi kalian lihat, nah lihat nggak? Kalian, pastikan ini sama dengan tadi, sama dengan ilustrasi ketika kalian menggambar, sono ya, sono 1, 2, 3, ini juga sama, ya, ini juga sama, oke. Cuman kalau misalnya nah, ini loh, ini kan sono sono 1, sono 2, sono 3 ya. Nah, kemudian clock hour-nya sama juga. Kalau dia threshold disease itu disebutkan adalah adanya suatu plastisis, artinya adanya suatu tortuosity di vena dan arteri, ya, di zona 1 atau 2 dengan gambaran 5 continuous atau 8 total clock hours. Artinya apa? Kalau dia menyebut dengan 5 continuous, artinya ilustrasinya mungkin gambar mata sebelah kiri ini saya pakai ya. Jadi, di sini kira-kira dari jam 1 ya, nah ini dia, dari jam 1 sampai ke jam 6, nah saya anggap aja jam 6 ini ya. Ini namanya continuous, di sini ada gambaran tortuosity atau gambaran plastisisnya ya. Nah, di sini. Paham ya kalian ya? Jadi ini dianggap berarti dihitung dari jam 1 ke jam 6 itu 5 continuous. Nyambung dia maksudnya kalau continuous, ya. Dia nyambung, jadi tidak ada yang putus, ya. Oke, kalau sekarang 8 total clock hours, berarti dia bisa interrupted, bisa terputus. Contoh, oke, kita pakai ilustrasi mata yang kanan. Mulai jam 1 sampai jam 3, berapa? 2, ya. Kemudian kira-kira di bawah ini ya mulai jam 3 lah, sudah ini jam 3 sampai jam 5, berapa? 2, 2 tambah 2, 4. Jam 6 sampai jam 8, 2 lagi. Nah, jam 9, kira-kira ini masuklah clock-nya di jam 9 sampai jam 11. Berarti di sini ada 2, jam 9 sampai jam 11, di sini ada 2, jadi 2 kuadran, 2 clock hours tambah 2 clock hour tambahnya jadi 8. Paham ya? Kalau continuous ini kayak gini nih gambarnya continuous, ini continuous-nya nyambung dia, ya, Dek, ya, nyambung dia. Jadi nggak ada interrupted kayak ini nih,
daerah yang kita sebut terputus, nggak nyambung. Ya, kelihatan pen saya ini ya, nah ini juga begitu, ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Ya, gampang, udah nggak susah lagi berpikirnya. Apa kuncinya kalau threshold? Kalian hanya melihat angka, ya, angka 5 dan angka 8. 5 continuous, 8 kumulatif, ya. Oke, nggak susah. Kalau yang pre-plus, kebalikannya. Kalau yang pre-plus, maaf saya balik coba dulu. Kalau yang pre-plus, jadi ada yang menyebut sorry kok pre-plus, pre-threshold gitu. Kalau ada yang nanti menyebut pre-threshold, tapi kalian pegangnya threshold ya. Kalau ada yang menyebut pre-threshold, ini dikurangi. Angka 5-nya 3, angka 8-nya 5. Paham ya? Jadi 3 continuous, 5 total clock hours, ya. 5 kumulatif, ya. Eh, nah ini yang berhubungan nanti yang harus kalian pahami ya. Kapan sih, ini jadi, untuk ITROP, jadi Early Treatment Retinopathy of Prematurity itu, ITROP study itu dia membagi dengan threshold disease yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi dia membagi dengan tipe, ya. Tipe 1 dan tipe 2 ROP, ya. Ini kurang kayak entar dulu saya ensure dulu. Masih terlihat? Masih dokter. Ya, saya rubah tuh kurang dia ya. Nah, tipe 1 ROP, jadi dia bagi 2, tipe 1 dan tipe 2 ROP. Tipe 1 itu adalah ROP yang pasti akan memerlukan suatu tindakan. Yang mana? Nah, lihat lihat dulu. Nanti ini mudah sekali ketika kalian sudah, bisa membayangkan yang tadi, yang zona. Zona 1 stadium ROP berapapun, paham ya? Zona 1 stadium berapapun dari ROP dengan plastisis itu terapi ya Bapak, itu termasuk tipe 1. Zona 1 stadium 1 plastisis, zona 1 stadium 2 plastisis, paham ya? Zona 1 stage 3 plastisis, apalagi 4 dan 5, sudahlah tipe 1 ROP. Ini biasanya sih kita berbicara sampai yang 3 saja ya, kalau yang sudah 4 ya sudah total itu jawabannya sudah bedah nanti pilihannya ya. Zona 1, nah masih dia di zona 1, stadium 3 ya, dengan ataupun tidak plastisis. Artinya apa? Kalau kalian di di zona 1 itu menemukan stadium 3 atau stage 3 ROP, ya kalau yang di atasnya kan sudah otomatis kalau dia plastisis kan sudah pasti dia masuk di sana, tapi kenapa dibuat kembali yang nomor 1, itu yang without plastisis. Artinya apa? Ketika zona 1 dengan stadium 3 ROP jawabannya sudah resiko dia, masuk tipe 1, ya. Paham ya? Jadi nggak perlu kalau di zona 1 ada stadium 3 ya nggak perlu ada plastisis, dia masuk ke tipe 1. Ya, ingat ya, intinya apa? Intinya apa dengan yang nomor 3? Nomor 3 itu zona 2, stadium 2 atau 3 dengan plastisis. Apa bedanya dengan yang zona 1 stage 3? Bedanya adalah di stadiumnya, yang pertama di zonanya. Zona 1 itu adalah zona yang melibatkan makula, ya. Stadium 3 itu adalah stadium ekstraretinal fibrovaskular. Itu sudah, mengancam kebutaan. Jadi kalau zona 1 stage 3 ya sudah, kalian pasti sudah harus waspada terhadap kasus ini ya, kasus tapi jadi masuk dia tipe 1, mengancam penglihatan atau segera diperlukan tindakan. Itu artinya yang tipe 1 ya. Nah, coba lihat yang berikutnya zona 2, tapi dia state-nya 2. Artinya ketika zonanya bergeser ke zona yang lebih besar, state-nya itu pasti turun. Stadiumnya 2 dan 3, ya. Tapi harus disertai dengan plastisis. Kalau tidak, dia nanti masuk ke tipe 2. Paham ya? Paham?
Kalau misalnya kamu ketemu nih sono 2, stadium 2 atau stadium 3 tanpa plastisis, ya sudah, jawabannya adalah tipe 2 dia, ya. Ingat itu kuncinya ada 3 di situ, ada plastisisnya lagi satu di sono 2. Paham ya? Paham ya? Kalau sono 1 ya state yang paling besar adalah state 3 karena dia di sono 1, karena merupakan suatu, proliferasi dari fibrovaskular. Itu berisiko ya. Nah, berikutnya adalah yang tipe 2. Tipe 2 ini adalah tipe yang observasi namanya. Kalau tipe 1 tipe yang segera untuk mendapat penanganan. Sono 1, stadium 1 atau 2. Oh, ya, sononya 1, stadiumnya 1, 2. Artinya apa? Kalau tipe 2 nih stadiumnya itu pasti yang lebih rendah, di sono yang lebih kecil, ya. Nah, kalau sono 1, stadium 1 dan 2 tanpa plastisis, sudah observasi. Sono 2, stage 3 tanpa plastisis, ya, diobservasi. Coba lihat di atasnya, sono 2, stage 2 atau 3 with plastisis, baru dia masuk. Kalau dihilangkan plastisisnya, masuk ke tipe 2. Ya, artinya kalian hafalkan saja itu, tapi itu apa namanya, ya tidak kalau kalian paham lingkaran tadi ya nggak usah dihafalin itulah, gampang lah tipe 1. Ya, begitu nanti ada soal kalian tentukan dulu apa yang pertama, zona tentukan dulu, ini zona mana nih? Dah, yang kedua tentukan apa? Tentukan stadium. Dah, stadium apa nih? Stadium berapa nih? Dah, yang ketiga kalian tentukan apa? Ada nggak plastisis? Gitu, paham? Jadi 3 hal yang harus kalian lihat untuk menentukan tipe ROP. 1 lihat sononya, 2 lihat stadiumnya, 3 lihat plastisisnya. Ya ini ini tinggal kalian baca saja bahwa faktor risikonya itu adalah bayi-bayi yang lahir kurang dari 30 minggu, kemudian berat badan kurang dari 1.500 gram atau yang mendapatkan terapi oksigen, ya. Nah, ini yang harus di-screening, ini tinggal hafalan aja. Jadi key point untuk screening itu yang seperti tadi, yang sama kayak gambaran di depan bahwa bayi-bayi dengan berat badan 1.500 atau bayi yang, lahirnya kurang dari 32, sebenarnya kurang dari sama dengan 32 minggu kalau kita di sini. Ini yang dipergunakan adalah, 28 minggu, ya. Nanti enggak masalah ilustrasinya, kalian pakai standar, acuannya nanti di patofisiologinya ya 30 minggu, 32 minggu nanti bisa berkembang. Artinya di bawah 32, minggu itu kita cek ya, intinya biasanya adalah di bawah sama dengan 30 minggu. Kalau acuannya adalah AAO, ya udah nanti kalian acuannya adalah kurang dari sama dengan 30 minggu ya. Kalau Pokja Pokja ROP lain lagi tapi kalian pakai satu aja. Kuncinya yang di AO adalah kurang dari 30 minggu ya. Bisa bayi yang berat badannya 1.500 atau 200 gram, tetapi secara klinis dia tidak, stabil. Artinya apa? Bayi-bayi yang mendapat misalnya transfusi, oksigen lama, kemudian, ada sepsis seperti itu ya, itu, diperkirakan ada risikonya, oke. Biasanya dipertimbangkan hal lain, juga tergantung sih bayi-bayi, kondisi yang di NICU itu tergantung, neonatologisnya, tapi pada prinsipnya yang kalian pegang adalah 3 hal ya, pasien yang pertama, pasien yang beratnya kurang dari 1.500, kemudian minggunya kurang gestasionalnya kurang dari 30 minggu, bayi-bayi yang mendapat suplementasi oksigen, tuh ya. Oke, pada saat pemeriksaan itu udah standar, ya standar. Kapan dia harus diperiksa, itu yang penting sebenarnya, ya. Kapan dia harus diperiksa. Jadi kuncinya kembali lagi kepada patofisiologi, patofisiologinya. Jadi patofisiologi itu, sudah di patofisiologi sudah ditunjukkan tadi, minggunya, ya. Minggunya itu adalah fase 2 itu dimulai pada minggu ke 30, 31 sampai
24 minggu, ya itu kalian pegang. Kenapa kapan dia harus di-screening, ya. Oke, dia harus mendekati, PMA-nya itu, ya, post menstrual age-nya itu, PMA-nya itu mendekati 31, ya. Jadi semakin besar dia usia kehamilannya, berarti, jarak screening-nya itu pasti akan lebih dekat. Paham ya? Kalau dia lahir misalnya di 28 minggu ke bawah, itu pasti, waktu screening-nya lebih panjang untuk mencapai 31 bisa 4 minggu biasanya. Kalau yang lebih besar, pasti dia lebih pendek jaraknya, mungkin 2 minggu dibutuhkan ya. Jadi rentang pasien pertama kali follow up itu adalah usia 2 sampai 4 minggu makanya disebutkan. Itu tolong dipahami ya, jadi 2 sampai 4 minggu standarnya, oke. Nah ini saya tambahkan sedikit, apa sih yang dimaksud dengan gestasional, ya. Gestasional itu, kalau biasanya yang screening nih, yang residen yang di PO itu sudah paham biasanya berapa, UG-nya. UG-nya ya ini, gestasionalnya, ya kalau ditanya UG ya ini. Kalau nanti kita mau bahasa Inggris ya berapa GA-nya kan begitu jadinya, ya. Gestasional atau usia gestasi itu dilihat, jadi semenjak usia lahir itu, artinya waktu yang dibutuhkan saat, umur kehamilan paling gampangnya menyebut, ya. Artinya umur kehamilan itu begitu dia lahir tanya, "Berapa minggu, Bu?" Gitu. "Berapa minggu kehamilannya, Bu?" Artinya, 7 bulan, Dok." Ya hitung aja dalam minggu, boleh dalam 7 bulan, tapi biasanya kita pakai minggu. 7 bulan, Dok, ya udah ilustrasikan kalau dia 7 bulan, kira-kira berapa minggu? Oh 28, 29 minggu lah gitu kira-kira. Sebentar deh ya, macet jadinya nih. Oke, paham dulu ya, jadi kalau kita menyebut, usia, gestasional, ya ini dia, ya usia kehamilan itu. Kemudian, UK-nya berapa gitu, kalau yang di PO biasa berapa UK-nya atau chronological age-nya berapa, itu waktu yang ditentukan dari bayi itu lahir, ya, sampai saat kita periksa. Itu hitungannya juga minggu, ya, 2 minggu, 4 minggu, nah seperti itu, paham ya? Nah ini dilihat gambarnya begitu dia lahir sampai saat pemeriksaan, ya. Ini deh nanti nanti, kalian semua saya kasih ininya, recorder-nya nanti ini saya rekam, nanti kalian pelajari dah, jadi nggak usah minta slide, jadi kalian putar aja nanti ya. Eee, nih paham nih ya. Jadi kalau UK, UG, kebalik, UG, UK, dah UG, UK, UG tambah UK, ini dia PMA. Gampang sudah pasti lulus, ya. Jadi UG, UK, PMA dia. Udah ketemu sudah, ya. Nah itu yang lebih mudah, ini nggak usah dilihat yang di bawahnya. Jadi kalau besok ditanya berapa UG-nya, berapa UK-nya, berapa PMA-nya, ya biasanya saya nanya pasti nanyanya di sini, berapa UG-nya, berapa PMA-nya, pasti sudahlah, ya. Karena kalau kita nanya, eee, apa namanya, kalau nanya kalau nanya PMA otomatis tanpa nanya UK pun kita udah tahu, ya kan? Kalau kita UG-nya pasti tahu lah, ini wajib kita tahu ini, gestasionalnya, sehingga kita bisa membayangkan, oh kondisinya seperti apa, oke? Ya. Nah ini screening-nya yang saya bilang tadi, kalau ketemu, ya ini ingetin nih ketemunya, kalau imatur, sononya posterior, di zona 1 atau posterior zona 2, stadium 1 atau 2, stadium 1 atau 2 zona 1, ya, adanya, AP ROP, curiga, nih, follow up 1 minggu atau kurang, 5 hari paling tidak. Jangan besoknya kamu follow up, nggak kelihatan dia, ya. Terus, kalau misalnya 1 sampai 2 minggu kapan? Yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Itu adalah yang, ini. Yang imatur vaskularisasi posterior zona
posterior zona 2, ya. Kalau kalian lihat, oh posterior zona 2, imatur retina, oh stage 2, zona 2, atau, oh ini kayaknya sih, regresi ROP zona 1, ya bolehlah 1, 2 minggu kalian lihat. Artinya apa, ini relatif aman kondisinya ya, paham ya? Kemudian semakin panjang waktunya itu berarti dia semakin aman sudah, ya. Kalau yang 2 minggu biasanya stadium 1 ROP zona 2, imatur zona 2, atau regresi zona 2. Kalau 2 sampai 3 minggu, nah naik lagi stadium 1 atau 2, zona 3. Zona 3 mah sudah aman ya. Zona 3 itu yang mana? Ya yang bintang atau, bulan sabit tadi itu ya, sisa yang temporal. Oke, ini kalian lihat dan, pahami saja ya, karena yang di AO sekarang itu ternyata intravitreal itu sudah disebutkan, ya. Nah, yang awal di situ masih ditunjukkan adanya krioterapi, ya, masih disebutkan krioterapi. Tetapi yang sekarang, manajemen yang sekarang yang dipergunakan itu adalah retinal koagulasi, laser fotokoagulasi, ya. Pilihannya adalah laser fotokoagulasi, ingat itu, ya, pilihan utamanya adalah laser fotokoagulasi, ya. Nah, untuk studi, yang sudah dikerjakan, BITROP, kemudian RAINBOW, itu memang dia menggunakan intravitreal anti-VEGF. Di AO memang disebutkan ini, disebutkan, khususnya untuk yang tipe 1 ROP, ya, yang, ya yang diterapi, sama sebenarnya dia juga indikasi laser sama dia, ya. Nanti begini, gold standarnya adalah laser fotokoagulasi, gold standarnya, ya. Tetapi kalau dia nanti ada pilihan di situ intravitreal anti-VEGF, lihat dulu kondisinya, hati-hati. Yang mana yang perlu kalian lihat? Stadiumnya dilihat. Ya, kalau dia stadium 3 sebenarnya nggak boleh pakai anti-VEGF, jawabannya adalah laser. Tapi kalau misalnya stadium 2 dengan plastisis, ya pasti dipertimbangkan dia dan diberikan anti-VEGF atau dia plastisis anti-VEGF. Tapi standar gold-nya yang pertama kalian pegang adalah laser fotokoagulasi, ya. Nah, kalau yang sudah stadiumnya tinggi, 4, 5, ya udah, itu sudah surgery, itu vitrektomi. Ya, jawabannya vitrektomi atau scleral buckle nanti, ya. Paham ya? Oke. Nah ini ilustrasi saja sedikit ya, kalian lihat nih gambarannya nih. Di mana dia harus diterapi, ya, di mana dia harus diterapi. Nah, di sini yang dominan biasanya stadium 3 ROP ini. Karena stadium 3 ROP dia bisa berkembang menjadi stadium 4 dan 5, ya. Kalau stadium 3 dilakukan laser, nah seperti ini dia jawabannya. Tapi kalau diberikan anti-VEGF, begini katanya gambarannya, ya. Apa? Ada nggak perbedaan gambaran? Ada sebenarnya, cuman anti-VEGF itu dengan laser, fotokoagulasi, yang masih dipakai gold standar itu laser fotokoagulasi. Karena apa? Karena efek jangka panjang dari, anti-VEGF belum bisa ditentukan, ya. Belum bisa ditentukan sehingga, ya masih, kita memegang yang laser terapi meskipun secara teori memang ada gangguan di daerah avaskularnya akibat laser, ya. Kalau dengan anti-VEGF mah tumbuh semua dia pembuluh darah, ya. Nah ini, ya artinya kalau kalian sudah paham, pegang 2 aja bagan saya yang tadi sama yang ini udah wis, pasti lulus ujian, tenang. Gampang gitu, soalnya 10 aja yang begini pasti bisalah, nggak akan susah, ya. Jadi mungkin nanti bisa testimoni sama, apa, kalau ada Sarah sama Didi bisa testimoni sama adik-adiknya nanti. Nah ini hanya sedikit saja kalau bagaimana sih kalau kita ketemu ROP kemudian kalau dia regresi, kalau dia terapi apa sih hasilnya? Yang paling sering nanti kita akan menemukan yang namanya, eee, ini ya, retinal dragging namanya. Ya, kita ketemu ini, dragging retina ini pasti biasanya kita ketemu ini, kenapa? Karena proses pilovaskularisasi dia antara yang avaskular dengan yang vaskular dengan avaskular tadi, dia numpuk. Jadi membentuk suatu jaringan fibrus sebenarnya di bawah itu. Nah, seolah-olah retina itu ketarik, karena apa? Karena retina kan berkembang dia. Retina ngikutin perkembangan, bola mata dia, ini problemnya dia.
ya, ini jejas laser, kalau memang ada laser ya begini, atau kalau misalnya dia, berat, ini letis, ya letis juga di laser jadinya ya. Ini nggak usah dipikirkan kalau yang ini, cuman kalau mungkin ditanya sekedar hafalan ya begini, apa yang mungkin terjadi? Ya miop, kalian mungkin bisa bayangkan, strabismus gitu aja. Oke, ya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Kalau ada mau bertanya boleh, saya stop sharing dulu deh, saya stop sharing dulu ya, biar kalian oke. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang angkat tangan? Izin bertanya dokter. Ya, sopo ya Nggih, suaranya? Nadia dokter. Oh, Nggih, Nadia. eee, nggih, izin dokter tadi Ya, pada slide dokter yang di stage 4 itu dokter tadi kan ada terlihat tortuosity pada satu kuadran. Kalau misalnya dia bukan slide pada 4. stage 4, yang di stage, di foto yang ada di stage 4 dokter. Oke, kalau state 4, Nadia nggak usah pusing. State 4 tuh jawabannya sudah, dia kan state 4 itu subtotal. Heeh. Kalau kalau state 4 itu subtotal retinal detachment, itu jawabannya udah surgery. Eee, iya dokter maaf, tapi kalau misalnya yang, pada gambaran itu kan tadi ada vena tortuosity. Misalnya vena tortuosity itu kita temukan pada stage 3 dokter, itu apakah kita bilang itu sebagai preplasdisis atau bagaimana dokter? Karena dia ada di dari posterior pool-nya nih ke dokter. Apakah kita bilang itu sebagai APROP atau itu sebagai preplasdisis dokter? Kalau Oke, misalnya dia ketemunya di stage 3 mmm, pada gambar yang itu. pada slide sebenarnya kalau Nggih. dia state 4, ya, kalau Iya, dia state 4, kita sudah tidak bisa berbicara lagi, tortuosity Nadia. Karena iya, itu sudah ada gambaran, retinal, ablasio retinal detachment ya. Nah kalau, iya, kita berbicara stage 3, ya kembali lagi adalah ketentuan yang saya sebutkan tadi di depan. Yang pertama mhm, adalah ketemu nggak kita gambaran stadium 3-nya, ya. iya, Ketemu misalnya, oh udah stadium 3, oh ekstraretinal fibrovaskular ini, kemudian dilihat, ada nggak tortuosity kira-kira pembuluh darah ya? Oh iya ada ini, oh ada pembuluh darah kalau kita mempergunakan, istilah plastisisnya kita lihat ini, tortuosity-nya berapa. Nah syaratnya tadi kalau disebut dengan, eee eee, plastisis adalah minimal dia terjadi lebih dari 2 kuadran. 2 kuadran minimal kan gitu. Iya, Dok, heeh, Nah kalau kamu ketemu cuma 1 kuadran berarti preplas dia. it Replas. Tapi kalau misalnya itu dimulai dari tengah, Dokter, dari zona 1, apakah kita sebagai APROP atau sebagai plasdisitnya, Dokter? Kalau APROP biasanya dia tidak akan mencapai sono yang lebih besar biasanya, nggak nyampe Kak, dia ke sono Oh, 2 atau sono 3 nggak nyampe dia. Ya jadi karena cuma di zona 1 aja ya, Dokter? iya, zona 1 dan 2 posterior, jadi dia nggak tumbuh. Artinya apa? Artinya betul-betul terhenti dia. Karena Mmm, APROP ini tidak akan mengikuti, stadium progresivitas sesuai yang normal. Artinya, mmm, kalau kita menemukan APROP besoknya itu sudah bisa stage 4, stage 5. Berbeda mmm, ketika kita misalnya menemukan, ROP stadium 2, mhm, ROP stadium 2 dengan preplas, kita ikutin, oh ternyata mmm, besoknya naik lagi, bisa dia menjadi stadium 3 dengan plastisis seperti itu. mmm, Jadi dia iya, ngikutin pola, peningkatan stadium. Kalau APROP nggak ngikutin, langsung bener dia, sih. heeh, Izin Dokter satu lagi, kalau mhm. untuk, Jelas preplas dulu itu ya yang saya apakah sampaikan dia ya, masuk ke, bisa dipahamin dulu. tipe mana-mana ya, Dokter, ya? Yang mana? Halo? Gimana Nadia? Ya, gimana gimana? Halo, gimana Nadia? Oh, nggak kedengaran. Ya, Nadia gimana? Halo? Nadia hilang ya?
Oke deh, untuk yang lain boleh nggak nanti mungkin Nadia nyusul kalau mau nanya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Izin dokter, saya Ya, izin bertanya dokter. Untuk staging tadi nih dokter, setelah ada penilaian threshold nih, Tiang jadi bingung apakah yang dipakai plus atau threshold, istilahnya gini, kalau misalnya plus ini kan tadi dibilang 2 kuadran. Kalau threshold harus ada 5 continuous atau 8 jam interrupted. Apakah yang dibilang 2 kuadran itu misalnya cuma satu jam di antara satu kuadran itu lebih diperhitungkan atau yang threshold ini kita pakai sekarang dokter? ya nanti itu polanya kita lihat di pertanyaannya ya. Jadi biasanya kalau dia ingin menentukan dengan threshold, dia akan pasti memberikan gambaran clock hours. Itu Oh, pasti gini dokter. keluar. Ya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan kuadran, nah kalian pasti berpikir, kalau dia menyebut dengan 1-2 kuadran, berarti dia mengarahnya ke plastisis. Maksud yang untuk pasien nih dokter, berarti lebih yang kita pakai acuan threshold nih dokter ya, karena Biasanya lebih ke sih kalau kita jam. lebih kepake plastisis. Jadi karena kita akan menilai Tetap 360 kuadran itu kan. Jadi 4-nya itu Iya. harus kita lihat. Jadi Walaupun niki 1 jam aja di satu kuadran itu pun tetap kita masukkan plastisis berarti dokter ya? tetap kalau kuadrannya dia 2 kuadran sudah kita lihat tortuosity-nya. Biasanya gambaran tortuosity itu akan jelas dia. Cukup luas. Kuadrannya berdampingan, pastilah Oke. dia. Iya dokter. Terus yang tadi izin dokter, ada satu gambaran yang dokter tanya zona berapa nih dokter, itu pas berbatasan dengan 2 kali ukuran jarak antara makula dan optic nerve-nya niki, pas di batasan 1 dan 2 itu kita bilang zona 2 posterior berarti dokter ya, bukan 1 ya berarti? Kalau zona 2 itu ya sudah melewati kalau zona 2 posterior dia sudah melewati lingkaran zona 1, tapi belum mencapai ke nasal ora-serrata. Jadi di pertengahan itu ataupun dia lewat sedikit di lingkaran zona 1 sudah kita sebut dengan zona 2 posterior. Kalau Artinya pas di lingkaran itu kira-kira tadi kebetulan kalau gambarnya dia pas di zona 2, kalau jarak dia di lingkaran zona 1, ya zona 1. Artinya yang di gini, gambar slide tadi dokter, ada dia memang kebetulan jaraknya pas di dua kali jarak makula dan optic nerve di pas perbatasan itu dokter. Jadi tadi yang bingung apakah itu zona 1 atau termasuk zona 2 nih dokter. Yang digambar ada mana? Yang ini ini. dokter. Bukan Ini kan dokter, ilustrasi ini. bukan yang sebelumnya dokter. Maaf Mana? dokter. Yang sebelumnya, satu lagi ini dokter. Itu yang tadi dokter, ke depan maju dokter satu. Ya. Ini makulanya berbatasan ini Ini 2 kan kali. makula nih. Ini Jadi makula. zona 1 itu, ini lingkaran zona 1. Ini lingkaran zona 1. Berarti kalau Oke. dia di sini, ini zona 2 dia nih. Masuk zona 2 berarti dokter. Ini sudah zona 2. Nah, kalau ini zona 1, ini kan makula nih. Iya dokter. Batasannya di sini nih. Nah, gambarannya jelas nih. Kalau ini APROP ini udah jelas di zona 1-nya jelas. Makulanya di sini posisi makula. Enggak Ini termasuk daerah zona 2 vaskular. posterior nih dokter. Nah, ini kan lingkarannya jadi 1 ini. Iya dokter. Paham dokter. Ya, berarti kalian jangan melihat ini, kalau menurut saya sih kalian jangan mempergunakan gambar yang begini, karena ini tidak akan dilihat ini kalau misalnya kita real nanti ke pasien. Kalau kalian sih saya sarankan nanti menguasai ilustrasi gambaran yang ini. Ya, kalian ini yang harus kalian pahami sebenarnya, kalian nanti karena nilai ini diagram ini yang akan nanti diterjemahkan dalam bentuk tulisan di soalnya. Ya. Iya dokter. Dan dia tidak akan muncul gambaran seperti tadi. Jadi ini dipahami dulu bahwa ini adalah zona 1 yang melibatkan ini, zona 2 melibatkan ora serrata. Ya? Iya paham dokter. Oke. Terima kasih dokter. Nadia gimana? Masih bisa dengar? Hilang dia Nadia. Oke, ada yang mau nanya lagi? Terdengar dokter. Oh, udah. Kamu nanya apa tadi? Kamu kemana nih? Untuk Habis kuotanya. untuk tipe dari kan ada 2 tipe tadi dokter, tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk Preplas itu apakah masuk ke dalam tipe
Yang Enggak. without plus disease, Ya, enggak ya, Dok? without. Kan without, kalau Oh, plus sudah jelas kan dia. Kalau dia nggak plus pokoknya, ya nggak masuk tipe yang itu, paham ya? gitu. Heeh, jadi kalau dia pre-plus seperti saya bilang tadi, kan belum plus, ya nggak bisa dimasukkan kriteria itu. Dia fix kriterianya kalau sudah dengan plus disease, ya udah, kalau dengan pre-plus ya without berarti. Karena dia tidak memenuhi kriteria plus disease-nya, gitu dia. Izin dokter, boleh satu Heeh, lagi dokter? ya. Ya, untuk perubahan diagnosis dokter, misalnya sudah pasiennya sebelumnya kita temukan misalnya dia dengan zona 2, Mhm, terus stage-nya misalnya stage 2. Nah, pada mhm. saat follow up misalnya sudah beberapa kali, stage-nya kan misalnya dia sudah turun menjadi stage 1, zonanya misalnya dia sudah Gimana dia sudah turun mulai stage 1 bagus dan Nadia? regresi Regresi stage gitu 3 nah dokter. nyebutnya. Kalau kamu menyebut Nah, regresi, bukan dia turun stadium. berarti nggak akan ada perbaikan misalnya dari stage 2, misalnya tadinya kita ngelihat reach, terus habis itu follow Oh, up berikutnya kita hanya ngelihat demarcation line dokter, kita akan tetap bilang itu sebagai stage 2 regresi gitu dokter. iya. Jadi gini, regresi itu artinya dia terjadi perubahan ke arah lebih baik. Artinya regresi itu bisa dua, dia berhenti di stadium itu atau dia mengalami sedikit perbaikan, ya. Jadi berhenti di stadium itu artinya kalau berhenti di stadium 2 gitu misalnya, di stadium 2 ya sudah, Mhm. regresi dia segitu. Di stadium itu udah Hmm. berubah dia. Tetapi ketika misalnya ada perubahan sedikit, dan nanti akan ada nilai perubahan. Bisa kita menyebutnya dengan ROP stadium 2 regresi. Artinya itu ada proses perbaikan juga atau dia berhenti di stadium itu. Sisanya nanti harus kita lihat sebagai sequelae-nya ada enggak nanti. Nah, sequelae itu ada dua, sequelae oleh karena tindakan dan sequelae oleh karena regresi daripada ROP. Ya, jadi Kalau kalau kita ketemu ya stage 2 sebut aja regresi, disebut kalau aja dia regresi. untuk Heeh. membedakan antara regresi yang menetap dengan involusi gimana ya dokter? Kalau involusi itu apa artinya involusi? Dia menetap menjadi eh, Ya menetap artinya dan stadiumnya segitu aja kan. Dia tidak ya, ada pertumbuhan pembuluh darah di daerah vaskularnya biasanya. Kalau dia, apa namanya, kalau dia terjadi, regresi, itu memang, batas daripada, reach itu memang masih ada sebenarnya. Tetapi perkembangan pembuluh darahnya itu mampu melewati reach itu. Kan sifatnya dia kalau fibrus itu kan permanen dia, iya dokter. ya. Fibrus itu pasti dia permanen, dia tidak akan bisa, diserap dia. Artinya, gambarannya tetap kita lihat, tetapi Ada pembuluh darah yang cabangnya besar. cabang ujung pembuluh darahnya ternyata mencapai daerah yang avaskular gitu, Hmm, gitu paham dokter. ya? Terima Kalau kasih. Siap. yang involusi tadi ya yang sama biasanya kita pakai pakai satu aja istilahnya, memang ada yang menyebut involusi, ada yang menyebut regresi, biasanya kita pakai satu istilahnya ya ya di situ aja dia nggak ada perbaikan daripada, apa namanya, perbaikan daripada stadiumnya. Meskipun itu tidak memerlukan penanganan, tapi nanti yang saya sampaikan sequelae-nya aja yang bisa kita nilai biasanya. Gitu. Masih ada dia ya? Iya, itu semua dokter. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada? Kalau enggak, Sarah ada? Atau Didi ada? India ada? Hadir dok, hadir dok. Coba bisa di ini sama adik-adiknya, kira-kira kalau Eropa itu ada keluar enggak nanti? Ada banget dok. Oh, ada banget. Apa yang keluar? Eh, Kalian lulus ya? pokoknya ya, Gampang kan? itu, Gampang kan? kalau ya setelah mendapat penjelasan dong, Oh, kan setelah gampang. mendapat hidayah dong. Heeh. Yang keluar apa, Di? Jadi kalau ROP itu kalau boleh sharing sih, kalau menurut Mhm. saya itu yang wajib betul-betul harus dipegang karena itu apa bisa jadi bonus nilai buat kita kalau misalnya yang lainnya masih bingung. Soalnya
itu yang udah benar-benar pasti bisa kalau kuncinya itu yang plus sama kuncinya, terus habis itu terapi lasernya itu, terus habis itu yang Pupur guideline ya. yang dokter bilang yang tipe 1 sama tipe 2 itu yang harus dipegang sih dok. Sama yang sering kejebak itu jangan terjebak dengan yang kuadran sama clock hours gitu. Terus waktu itu saya sempat terjebak itu yang ini dok, kalau kelihatan di layar komputer itu kadang suka bingung yang mana yang masih demarcation line, yang mana Nggak boleh ikut, yang mana Novel. sudah Novel nggak boleh ikut. ridging. Novel Jadi terus sini ya. kadang kalau di komputer masih ini rata atau dia ada ketinggiannya itu dok. Itu. Jadi, Ya, jadi tipsnya buat adik-adiknya apa kira-kira? tipsnya udah itu kelas sama threshold, terus yang terapi laser, terus hafalin kapan follow up-nya, terus guideline terapinya itu hafalin, nggak usah hafalin sih, kalau maksudnya dimengerti aja yang zona-zona itu. Nanti kadang waktu saya ngafalin di awal itu bingung dok, zona 1, stage 1 itu suka ketukar-tukar dok, tapi kalau setelah mendapat hidayah itu Hidayah? bisa. Iya, hidayah yang waktu dijelasin itu dok, yang prinsip-prinsipnya itu dok. Oh. Iya dok. Udah sih dok, habis itu bisa sih harusnya dok. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mau bertanya, ya itu udah dikasih testimoni sama Didi. Ya intinya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, mungkin yang pertama saya balik dulu deh. Jadi harus ada respon dulu ini, artinya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami nggak? Nggak usah dijawab, coba kamu raise hand aja deh. Kalau yang ngerti di raise hand, kalau yang nggak usah raise hand, nanti kita kuliah lagi gitu. Raise hand. Ini serius, kalau yang nggak ngerti boleh, nggak apa-apa, nanti kita kuliah lagi. Yang raise hand sudah benar paham ya? Ninja nggak usah ngangkat tangan lah. Kamu mah udah ujian, kalau sampai nggak ngerti saya tarik nilaimu nanti. Udah. Iya dok. Ninja mah udah. Kira rata-rata udah paham ya? Nggih, sampun paham, Dok. Nanti kalau yang nggak raise hand, coba deh nanti kalau memang nggak pahamnya di mana, boleh deh nanti di mau ditanyakan sekarang atau mau ditanyakan nanti, boleh. Saya kasih waktu dah untuk ini, kalau yang nggak dipahami ya. Kalau adik-adiknya ya wajar lah, kalau semester yang baru nggak usah angkat tangan lah. Kalau angkat tangan saya malah bingung jadi. Ya, kalau yang baru tahap 1 boleh nggak angkat tangan. Tapi kalaupun mengerti ada yang ingin, ya nggak apa-apa ngangkat tangan. Besok lebih mudah dijelasin kan gitu. Oke, paham ya sebagian besar ya. Baik dah, nanti memang ada yang belum, kalau emang yang belum, Rima nggak paham, Rima. Kamu mau ujian kapan? Nggih, paham dok, takut dok. Takut? Kok takut? Gimana? Justru kamu saya suruh presentasi nanti kalau takut. Presentasi ROP saya dengerin gitu. Ya. Yang mau ujian siapa? Mau ujian siapa? Ujian. Apa Sarah senyum-senyum? Mau kasih testimoni itu sama adik-adiknya dulu. Yang mau ujian, terutama siapa yang mau ujian? Saya kok lupa. Siapa yang mau ujian? Ada yang mau ujian? Ada yang mau ujian tahun ini? Saya dok. Siapa? Bobby dok. Oh, Bobby. Oh. Saya juga dok.
Bobby sama siapa? Christine, Dok. Oh, Christine. Siapa lagi? Saya dokter. Rima. 3 orang ya? Saya juga, Dok. Sopo? Berempat dok Iya, Dok. rencananya. Christine, Bobby, Rima, Rima sama Ane. oh Anne. Oh, kok kamu udah ujian lah? Iya, Dok. Saya sudah selesai divisi, Dok. Oh, hebat sekali Anne nih. Temenmu siapa? Satu angkatan saya Tio, Dok. Tio sama Cok? Iya, Dok. Oh, Tio kenapa? Cok kan Iya dok, dia pakai chip. mundur sebentar dulu. Izin dok, kalau tiang kan masih harus lewat stase kan? Ya, kan mundur karena kemarin Cok ya. Iya dok. Ya, nanti bisa ujian. Tio kenapa Tio? Ini dok belum maju proposal tapi usahakan saya bisa juga dok. Yeah. Ya, terus yang lain nggak ujian ya? Saya Kok bisa ujian. Anda duluan tuh kayak Rara gitu, Gita gitu nggak ujian? Puri itu nggak ujian? Tuh, Aryawan nggak ujian? Izin dok, saya selesai stase November, dokter cuti hamil. Lo Aryawan? Saya belum maju UP, dokter. Gitu toh. Masih progres dokter UP-nya, dok. Wih, kamu disalib sama Ana tuh. Gitu. Jadi kalau mau sukses kayak Ana nggak punya cowok ya. Ana kamu belajarnya kerjanya nah? Kau udah selesai kamu nah? Iya, Dokter. Itu dipublish ya? Iya, siap, Dok. Ya nanti saya kasih salah satu ini tuh. Salah satu apa namanya kontak jurnalnya ya. Iya, Dokter. Oke deh. Yaudah, itu aja deh. Kalau nggak ada yang mau nanya nanti saya juga minta tolong nanti sama Vera, nanti Didi mungkin India sama Sarah bisa dibantu nanti Vera. Saya minta tolong untuk listing kira-kira soal ujian apa yang perlu saya ya istilahnya saya kasih kuliah lah, saya kasih pemahaman gitu. Meskipun selainnya sebenarnya lebih banyak di mandiri, tetapi paling tidak kalau memang belum paham secara sendiri nanti saya ini kan ya, nanti saya buatkan, boleh ada diikutin semua nanti biar paling enggak ada bayangan dulu ya. Vera masih di sini? Iya dokter, enggak Ya, ya Vera nanti ya sama Didi sama Sarah sama Ninja ya, coba ditanya ya biar Iya, lebih paham ya. dokter. Oke deh. Baik, kalau nggak ada silahkan istirahat dulu. Kalau yang mau istirahat, kalau yang mau belajar lagi silahkan ya. Oke dok. Oke, selamat siang. Selamat Masuk semua dokter. banyak dokter sama dok. Terima kasih banyak, dok. Saya belum ini. Dokter. Ya, oke, stop.